Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dengan NIM 1806 41156 dari kelas SD 18 3. Di sini saya akan mempresentasikan saya sebagai guru dengan pelajaran IPS materi tentang hidup rukun kelas 1 semester 1. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah selalu. Pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasanya, apa? Oh iya, kita berdoa sebelum kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu lagu Sayang Semuanya? Yang satu-satu. Nah, ya betul itu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Satu-satu, aku sayang ibu. 2, 2, aku sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Yeay. Nah, kalian tahu apa yang tersirat dari lagu itu? Jadi, isi pesan dari lagu yang tadi kita nyanyikan itu berarti kan kita harus sayang kepada semuanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hidup rukun. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita. Ada sebuah keluarga di mana terdapat ibu, ayah, kakak Rani, dan juga adik Rara. Ibu meminta tolong kepada kakak Rani untuk menjaga adiknya yang bernama Rara. Setelah itu, kakak Rani di sini mengajak adik Rara bermain rumah-rumahan. Nah, dengan bermain rumah-rumahan ini, semuanya ada kakak Rara, ada kakak Rani dan adik Rara. Jadi, contoh dari hidup rukun. Karena apa? Karena mereka berdua dan juga kedua orang tuanya itu saling menyayangi, dan juga dalam keluarga tersebut mereka harmonis, seperti di kakak Rani yang sedang mengajak bermain bersama adiknya Rara. Begitu ya. Jadi dari sebuah gambar ini bisa disimpulkan bahwasanya keluarga dari kakak Rani dan juga adik Rara itu keluarga yang harmonis, saling menyayangi satu sama lain. Nah, ini adalah contoh dari apa? Dari hidup rukun. Hidup rukun di antara keluarga. Di sini ibu akan menjelaskan tentang hidup rukun. Nah, di sini ada yang tahu apa itu hidup rukun? Acungkan tangan. Hidup rukun, ayo, apa artinya? Baik, ibu akan menjelaskannya ya. Hidup rukun itu merupakan hidup yang damai dan tentram tanpa adanya perselisihan. Ayo, di sini ada yang masih berantem sama adiknya, atau masih berantem sama kakaknya, atau sama teman sebangkunya. Nah, itu namanya tidak rukun. Jadi kalian itu di sini harus rukun antara satu sama lain, terutama terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita, terhadap tetangga-tetangga kita, ya anak-anak. Lalu kenapa sih Bu hidup rukun itu harus banget gitu? Kenapa? Yo? Ada yang tahu nggak di sini kenapa? Jadi begini loh anak-anak. Manusia itu adalah makhluk sosial. Dan ketika hidup rukun, kita akan mendapatkan saling tolong-menolong di antara sesama, lalu saling menyayangi di antara sesama. Lalu ada apa lagi? Ayo, acungkan tangan. Ada apa lagi?
saling menghargai, saling menghormati, dan tidak saling bermusuhan. Oleh karena itu, kita di sini harus rukun antara satu sama lain. Begitu ya anak-anak. Kemajemukan ini bisa diartikan dengan apa? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Jadi kemajemukan ini bisa diartikan dengan keberagaman, lalu bermacam-macam, lalu ada apa lagi anak-anak? Berbagai jenis, nah yang merujuk pada apa? Yang merujuk pada kata banyak, begitu ya anak-anak. Nah di sini ada kemajemukan keluarga, dibagi menjadi jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan juga ada hobi. Ada yang tahu jenis kelamin ada berapa? Ada yang tahu jenis kelamin ada berapa? Baik, jenis kelamin itu benar, ya benar, kamu benar. Jenis kelamin itu ada perempuan dan juga laki-laki. Nah di sini lalu ada agama. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Yang tahu acungkan tangan. Ada yang tahu? Baik, ibu akan menjawabnya ya. Agama di Indonesia yang diakui oleh negara Indonesia itu ada 6, yaitu ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah di sini ada yang tahu tidak? Agama Islam tempat ibadahnya di mana? Ya benar kamu. Tempat ibadahnya ada di mana tadi? Di masjid. Kitab sucinya apa? Kitab sucinya itu adalah Al-Quran. Nah kalian ini kalau misalnya di rumah habis maghrib itu semuanya pada ngaji nggak? Ngaji di rumah atau di ustadz gitu? Ada yang ngaji? Ya pinter. Semuanya ngaji semua ya, pinter. Lalu ada yang kedua, ada agama Kristen. Ada yang tahu agama Kristen itu tempat ibadahnya ada di mana? Acungkan tangan. Ada yang tahu? Ya benar. Agama Kristen tempat ibadahnya itu adalah di gereja. Nah, sekarang agama Kristen mempunyai kitab. Kitab Kristen itu bernamakan apa? Kitab apa? Ya benar, kitab Injil. Lalu yang ketiga ada agama. Sudah ada agama Islam. Yang kedua ada agama Kristen. Yang ketiga ada agama Katolik. Nah, di sini ada yang tahu apa kitab suci agama Katolik? Baik, kitab suci agama Katolik itu sama dengan kitab suci umat Kristen, yaitu Injil. Lalu yang keempat ada agama apa? Ada agama Buddha. Yang tahu agama Buddha? Tempat ibadah agama Buddha itu yaitu ada di wihara. Dan kitab suci agama Buddha adalah Tripika. Dan yang kelima ada agama apa anak-anak? Ada agama Hindu. Ya pintar sekali. Agama Hindu ini tempat ibadahnya itu ada di pura. Dan kitab suci agama Hindu adalah Weda. Dan yang terakhir, yang keenam, ada agama Konghucu. Agama Konghucu ini tempat beribadahnya adalah di kelenteng atau wihara. Dan kitab suci agama Konghucu adalah Wujing dan Sisu. Gitu ya anak-anak. Jadi agama Indonesia, agama yang diakui oleh negara Indonesia itu ada 6. Coba diulang. Tadi ada apa aja? Agama, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama apa? Hindu, ada agama apa lagi? Buddha, dan juga ada agama Konghucu.
Nah, tadi itu kan ibu sudah menjelaskan kemajemukan jenis kelamin, kemajemukan agama, kemajemukan, dan sekarang ibu akan menjelaskan kemajemukan suku bangsa. Ibu tanya, suku di Indonesia itu ada banyak nggak suku di Indonesia? Ada banyak sekali ya suku di Indonesia. Contohnya itu ada apa? Di Indonesia itu ada berbagai macam suku. Contohnya ada suku Sunda, ada suku Jawa. Ini hanya contoh ya. Selebihnya masih banyak lagi. Dan contoh dari suku ini, misal ayahmu yang bersuku Jawa menikah dengan ibumu yang bersuku Sunda, begitu ya. Dan yang keempat ada kemajemukan hobi. Kemajemukan hobi ini seperti berbeda-beda hobi ya, beragam hobi. Contohnya dalam keluarga tersebut, misal kakak Rani memiliki hobi yaitu membaca dan juga menulis, dan adik Rara memiliki hobi yaitu menggambar. Begitu ya anak-anak. Nah, di sini selanjutnya ada manfaat hidup rukun. Ada yang tahu manfaat hidup rukun? Jadi, manfaat hidup rukun ini ada berbagai macam ya sebenarnya, masih banyak lagi. Cuma di sini ibu hanya tulis beberapa saja. Contohnya, manfaat dari hidup rukun ini yaitu terhindar dari pertengkaran. Yang pertama, jika kita menjalani hidup rukun di lingkungan kita, maka kita akan terhindar dari pertengkaran. Yang kedua yaitu saling tolong menolong di antara sesama. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, maka ada orang lain yang akan menolong kita, begitu ya. Lalu di sini ada banyak teman. Kalau misalnya kita menjalani hidup rukun, maka kita akan mendapatkan banyak teman. Maka akan terjadinya keharmonisan, oke? Lalu dengan kita menjalankan hidup rukun, maka kita akan mendapatkan komunikasi yang baik di antara sesama kita. Nah, karena itulah betapa pentingnya hidup rukun di antara sesama. Baik, di sini ada akibat hidup yang tidak rukun. Akibat hidup tidak rukun diantaranya ada hidup menjadi tidak tenang. Wah, ini ada tidak memiliki teman. Lalu, apa kesimpulan dari hidup rukun ini? Ada yang tahu? Angkat tangan, acungkan tangan. Ada yang tahu? Nah, baik. Ibu akan menyimpulkannya ya. Kesimpulan dari hidup rukun ini yaitu di sini kita harus saling tolong menolong di antara sesama, harus saling membantu satu sama lain, harus saling menyayangi satu sama lain, tidak ada pertengkaran. Kalau ada perselisihan, maka segeralah berminta maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari berdoa di dalam hati bersama-sama. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya, dan maaf jika ada salah kata dari ibu ya. Kurang lebihnya ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.